Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi salah satu video dari Mama Gufron yang menyatakan bahwasanya nanti umat dari setiap agama ini, agama Islam dan yang lainnya itu semuanya akan masuk surga. Kenapa? Karena menurut Mama Gufron ini, karena di setiap agama itu ada gawangnya masing-masing, atau ada pemimpinnya, atau bahasa kita ada nabinya masing-masing. Sehingga nanti umat ini di agama-agama ini akan masuk surga dituntun atau mengikuti nabinya masing-masing. Tapi sebelum kita panjang lebar mengomentari Mama Gufron ini, kita saksikan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Pasti atuh para nabi yang lain pasti protes. Betul nggak? Nah, jadi kita ini harus sadar. Jangan saling membenci. Oh, agama ini dibenci, agama ini dibenci. Salah, nggak boleh. Kalau kita berpancasila, jangan sekali-kali menyakiti agama manapun. Tetap kita harus ramah tamah, cinta kasih sayang, sopan santun, dan jaga akhlak. Betul nggak? Itu kalau kita, oh kenapa? Kalau kita melihat penjelasan dari Mama Gufron ini, kan beliau itu mengatakan bahwasanya nanti semua agama itu atau semua umat dari agama itu akan masuk surga karena sudah ada pemimpinnya atau nabinya masing-masing. Nanti setiap umat ini akan mengikuti nabinya, misalnya nabi ini mengikuti nanti umatnya dan selanjutnya begitu. Jadi agama menurut Allah Ta'ala, gampangnya begitu ya, yang benar itu bukan hanya Islam, tapi yang lain juga agama yang benar, kafir, Konghucu, atau yang lainnya begitu. Kemudian pernyataan ini kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran, itu sangat bertentangan sekali. Yaitu pertama di dalam surat Al-Imran, di sana ada ayat yang menjelaskan atau yang berbunyi innad dina 'indallahil Islam. Agama yang benar bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Itu yang pertama. Jadi agama yang benar indallah itu adalah Islam. Jadi yang lainnya itu adalah tidak benar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bagaimana nanti nalarnya? Ya bisa kita nalar begini. Kalau agama selain Islam dianggap tidak benar atau bukan ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala, berarti nanti ajarannya semuanya itu tidak bisa memasukkan atau tusilu a'maluhum itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu nanti cara nalar atau pemahamannya. Kemudian juga kita lihat di dalam surat Al-Imran juga, di sana ada ayat yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari atau bahasa kita mengikuti agama selain agama Islam, maka itu tidak diterima dan kelak nanti dia di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kalau kita melihat ayat ini juga bahwasanya kalau ada seseorang mengikuti atau memeluk bahasa kita agama selain agama Islam, maka orang ini dipastikan semua amalnya, semua perbuatannya, perbuatan baiknya, sedekahnya, berbuat baik kepada orang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau indanas bisa dianggap suatu pekerjaan itu baik dengan tanpa melihat latar belakang agamanya. Tapi indallah harus melihat latar belakangnya. Kalau Islam maka amal baiknya itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang melakukan bukan Islam, maka amal baiknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti yang benar agama itu adalah agama Islam indallah. Tapi ini tidak menjadi suatu
tidak menjadi suatu bais atau tidak kita fahami begini bahwasanya kalau selain Islam tidak boleh berbuat baik. Tidak, semua agama boleh berbuat baik. Kalau apalagi kita berbicara ini adalah di dalam rumah tangga Indonesia atau negara NKRI, nanti beda bahasan di situ. Maka kalau kita bahas dari sisi itu, maka semuanya harus berbuat baik. Kemudian kita kembali lagi dengan bahasa ayat tadi, maka seseorang yang mengikuti atau meluk agama selain Islam, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak di akhirat menjadi orang-orang yang merugi atau rugi. Kemudian juga di dalam surat Al-Imran juga di sana ada ayat yang berbunyi, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Di dalam ayat ini berbunyi mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan Nasoro, akan tetapi dia sebagai orang yang Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini yang menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu umatnya tadi sebenarnya itu adalah diajak kepada ajaran Islam, bukan ajaran Yahudi dan Nasoro, bukan, tapi kepada ajaran Islam. Kalau sudah ajaran Islam, maka masuk di dalam ayat tadi juga sama, innad-dina 'indallahil Islam. Berarti konsep ayat ini diusung oleh semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta kepada khatamul anbiya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Membawa Islam kepada umatnya itu. Maka Nabi ini disebut dengan Khatamul Anbiya sebagai pemungkas atau penutup. Jadi memang Nabi itu menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu berarti Nabi Muhammad ini sama ajarnya dengan nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada agama selain agama Islam, maka tidak dianggap benar dan tidak bisa menyampaikan amalnya tusiru ilal jannah, menyampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam surat An-Nahl, di sana ada ayat yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi ayat ini juga menjelaskan bahwasanya memang innad-dina 'indallahil Islam, agama yang benar itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, bukan yang lainnya. Kalau begitu bagaimana? Ya pemahaman yang mengatakan Mama Ghufran atau yang lainnya ketika mengatakan bahwasanya agama yang benar itu bukan hanya agama Islam. Maka pemahaman, pengertian, penjelasan yang semacam ini itu tidak bisa dibenarkan menurut agama Islam sendiri atau menurut dalil yang memang kuat yaitu Al-Quran. Karena memang agama yang benar itu adalah agama Islam. Selain Islam itu la tuqbaluh a'maluhum. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengacu kepada dalil-dalil yang disebutkan tadi, itu berarti bisa kita pastikan dan bisa kita nyatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Mama Ghufran di dalam sisi pendapat ini atau dalam sisi keterangan ini, Mama Ghufran itu sudah mempunyai akidah atau pemahaman yang tidak benar. Atau di dalam bahasa lainnya itu dollahu adallu gitu. Dia sesat dan menyesatkan. Dirinya yang sesat, dia dan menyesatkan kepada jamaahnya atau umatnya. Ini dalam sisi seperti itu ya. Saya tidak berbicara di dalam sisi yang lainnya seperti misalnya khariqul adah dan yang lainnya, tidak. Kemudian kalau kita melihat juga di dalam video tadi kan yang disampaikan bukan hanya pemahamannya terhadap bahwasanya semua agama itu sama, tapi yang saya tangkap adalah menjalin kerukunan di dalam beragama atau antar agama di dalam negara NKRI ini. Saya sangat setuju dengan bahasa seperti itu. Jadi semua orang yang berada di NKRI ini atau di Indonesia ini, apapun sukunya, apapun agamanya, harus saling berbuat baik. Antara satu dengan yang lainnya tidak usah merendahkan. Yang misalnya yang Arab gak usah merendahkan pribumi, atau sebaliknya pribumi tidak usah merendahkan yang orang yang Arab atau orang yang Cina atau orang yang lainnya yang notabene adalah sebagai pendatang yang ada di Indonesia. Kalau begitu yang kita jalankan atau oleh negara ini atau oleh bangsa ini, maka bangsa ini akan berjalan dengan damai, sentosa dan makmur begitu. Jadi di dalam video tadi bisa disimpulkan seperti tadi. Dan
menurut saya memang untuk yang kasus seperti ini MUI harus berbicara tentang masalah Mama Gufron seperti itu. Tapi baiknya itu menurut pandangan saya memang datang ke pondoknya Mama Gufron, kemudian menanyakan sebenarnya apa yang dimaksud di dalam perkataannya itu. Apakah memang perlu untuk diklarifikasi atau memang nanti perlu dihukumi misalnya perkataannya sesat atau yang lainnya. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.